Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Berkaca pada pengalaman pemilu tahun 2009 itu ada di kabupaten kota, sehingga kita perlu berkoordinasi ini agar potensi-potensi sengketa itu bisa kita hormati Bapak Torsek, Pak Toto beserta jajaran sekretariat yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dari partai politik yang saya hormati, karena kegiatan ini kami anggap sangat penting. Kenapa penting? Karena ini sudah masuk masalah yang saya hormati. Yang pertama, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian mengadakan rapat untuk persiapan menghadapi sengketa terkait dengan tahapan pendaftaran calon antara KPU dengan partai politik, karena tahapan ini tahapan yang cukup rawan terhadap munculnya potensi sengketa, baik nanti dalam penentuan DCS maupun penentuan DJT. Berdasarkan pengalaman di tahun 2019 itu, sengketa terbesar itu muncul di kabupaten kota. Jadi 70% sengketa yang ada di Bawaslu itu ada di kabupaten kota. Sehingga kita perlu mengantisipasi itu untuk mencegah terjadinya potensi sengketa di Kabupaten Pekalongan. Makanya untuk mencegah terjadinya potensi sengketa, ya, karena sengketa ini kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk, ya. Artinya sebenarnya bisa kita apabila kita melakukan sosialisasi ataupun pencegahan terhadap ketentuan-ketentuan yang ada, ya. Misalnya apakah partai politik itu benar-benar sudah memenuhi persyaratan dalam pendaftaran itu ataukah belum, gitu. Kalau ternyata memang dia tidak lolos DCS karena memang ada persyaratan yang tidak terpenuhi, nah ini maka fungsi dari acara ini adalah untuk menjembatani itu. Maka kita juga mengundang KPU untuk menyampaikan hal apa yang perlu dilengkapi dalam pendaftaran partai politik. Ini kan ada 3, ya, pendekatan punitif, pendekatan korektif maupun pendekatan alternatif. Jadi kalau punitif itu nanti terkait dengan misalnya menghukum salah satu pihak. Korektif berarti nanti dari hasil sengketa ini akan menghasilkan putusan, KPU itu akan mengoreksi putusannya. Jadi misalnya ada salah satu calon yang tidak masuk, maka harus dikoreksi, dimasukkan kalau memang itu ternyata tidak ada kesalahan di pihak KPU. Terus ada lagi namanya pendekatan alternatif, yaitu kita melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa. Ya. Harapannya apabila mediasi ini berhasil, maka bisa meminimalisir terjadinya proses selanjutnya, yaitu proses adjudikasi. Proses adjudikasi itu proses persidangan antara pihak yang bersengketa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.